Gue ingin memperkenalkan komika-komika yang gue banggakan, yang gue harapkan karirnya akan jadi karir yang licentai juga. Hadirin sekalian, tepuk tangan untuk opener nasional Mens Rea. Ini yang sedang ramai di media sosial, yaitu perseteruan antara dua pesohor besar. Yang satu adalah Dr. Tompi, yang satunya lagi adalah seorang komika, boleh dikatakan number one gitu ya di Indonesia, yaitu Panji Pragiwaksono. Nah, dua raksasa entertain begitu ya, itu berfokus pada salah satu materi yang dibawakan oleh Panji Pragiwaksono tentang sosok yang wajahnya itu ngantuk ya. Ini kemudian memperoleh respon dari Dr. Tompi dan dikatakan bahwa tidak boleh dengan alasan apapun itu komedi, ini terjemahan bebasnya itu menyinggung masalah fisik yang itu dianggap sebagai karunia Tuhan gitu ya. Itu tidak menunjukkan kecerdasan seorang Panji, tetapi lebih menunjukkan bahwa Panji malas berpikir, kurang lebih semacam itu kritik Dr. Tompi kepada Panji. Dan respon Panji saya kira ya cukup flamboyan, yaitu keren bro, terima kasih koreksinya gitu ya. Saya justru akan menggarisbawahi ungkapan Dr. Tompi yang mengatakan Panji itu malas berpikir ya, dengan menyinggung masalah fisik gitu ya. Nah, saya kira yang kehilangan konteks dari Dr. Tompi adalah tema besar yang dibawakan oleh Panji yang mengkritik situasi politik. Itu yang justru lepas dari perhatian Dr. Tompi. Kalau Dr. Tompi mengharapkan Panji tidak malas berpikir, saya secara sederhana juga menyampaikan kalau Dr. Tompi tidak malas berpikir, maka Dr. Tompi harus paham frame besar dari pertunjukan itu tentang mens rea, niat jahat gitu ya. Dan ini kebetulan ya, masalah bangsa kita ini seolah-olah diuji oleh dua hal yang sebetulnya sangat sepele, tetapi itu menjadi tidak sepele ketika kita berpikir tentang proses perjalanan bangsa ke depan, tentang generasi kita yang akan datang. Kalau Dr. Tompi tidak malas berpikir, maka apa yang dikritik oleh Panji itu malah justru bukan hal yang substansial juga begitu ya, kalau hanya masalah fisik. Karena yang lebih problematik sebetulnya beyond the person who yang disebut sebagai wajahnya mengantuk. Tapi barangkali Dr. Tompi bisa melangkah lebih jauh. Kenapa seseorang yang disebut oleh Panji tersebut berada pada posisi tertentu dalam proses politik seperti apa, kemudian apa latar belakang sehingga yang bersangkutan berada di posisi itu. Nah, ini tentu
masalah yang sesungguhnya yang secara samar, secara komedi itu dibawakan oleh Panji Pragiwaksono. Saya kira ini justru yang harus memperoleh apresiasi ketika kritikan yang itu sangat berisiko terhadap pengkritik untuk berurusan dengan masalah hukum, maka salah satu katarsisnya adalah melalui komedi begitu ya. Nah ini saya kira Dr. Tompi harusnya tidak malas berpikir untuk sampai ke sana. Ya meskipun Dr. Tompi juga mengatakan apa yang disampaikan oleh Panji di luar yang hal-hal yang fisik tadi benar. Kenapa tidak itu justru itu yang menjadi fokus perhatian atau apresiasi dari Dr. Tompi, tetapi pada let's say itu disebut sebagai kecelakaan panggung sehingga mengakibatkan satu ungkapan yang menurut Dr. Tompi tidak etis karena dengan alasan apapun kondisi fisik tidak boleh dijadikan bahan komedi gitu ya. Tapi marilah kita tidak malas berpikir begitu ya, Dr. Tompi ya. Frame di balik apa namanya mens rea, pertunjukan mens rea yang walaupun kalau saya mengkritik Panji ya satu-satunya kritikan yang saya sampaikan adalah kenapa pertunjukan semacam itu menjadi mahal sekali gitu ya tiketnya ya. Mulai dari 500.000 hingga 2 juta kalau tidak salah. Kalau saya dengan tiket yang paling murah sekalipun itu bisa saya konversikan menjadi saya bisa menikmati Master Panji, bisa menikmati Kiseno Nugroho, bisa menikmati Anom Suroto dan lain-lain, bahkan mungkin bisa berlangsung selama 3 bulan gitu ya dengan harga tiket yang termurah saya konversikan menjadi kuota gitu ya. Tapi ya nyatanya pertunjukan stand up komedi dari Panji itu memperoleh antusias yang apa namanya marak di kalangan masyarakat dengan level penghasilan tertentu. Meskipun saya jamin ya itu untuk materi komedi dari Panji itu jelas juga elitis sasarannya. Kalau kita melihat struktur penduduk Indonesia, tentu sebagian besar masyarakat itu satu tidak bisa membeli tiket pertunjukan Panji, kedua barangkali juga tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh Panji, yaitu segmen yang benar-benar elitis. Tapi bagaimanapun itu menunjukkan kepedulian seorang Panji, meskipun sebagai seorang komedian itu tetap punya perhatian dengan situasi yang memang harus diprihatinkan gitu ya. Nah ini kalau apa namanya kemalasan berpikir itu kemudian kita alamatkan kepada Dr. Tompi, ya semestinya Dr. Tompi punya frame berpikir sebagaimana Panji untuk terkait dengan posisi seseorang dengan proses yang seperti apa, kemudian bagaimana dibalik posisi itu ke depannya seperti apa. Ini tentu dibutuhkan kecerdasan seorang Dr. Tompi dan tidak hanya cerdas tetapi juga tidak malas untuk berpikir. Begitu Dr. Tompi ya. Ya, sorry to say, saya anggap Dr. Tompi dalam hal ini malas berpikir untuk sampai beyond melampaui sekedar kecelakaan, kalau itu kita sebut sebagai kecelakaan panggung dari Panji Pragiwaksono, itu bukan masalah yang substansial. Yang lebih substansial adalah keberadaan seseorang
kemudian bagaimana proses yang bersangkutan berada pada posisi tertentu ini yang justru orang-orang cerdas seperti Dr. Tompi itu diharapkan untuk tidak malas berpikir gitu ya. Mr. Tompi ya. Sekedar untuk perbandingan. Kalau stand up comedy itu ya dari sisi harga maupun kalangan masyarakat yang bisa memahami baik narasi maupun substansinya itu tentu dari kalangan ya middle class up gitu ya. Kalau kalangan lowest class bahkan itu saya cuplikan wayang yang dimainkan oleh Ki Seno Nugroho, yaitu antara 3 Narendra atau raja yang ya silakan dinilai apakah itu ada paralel dengan situasi yang sedang diramaikan. Salam konstitusi. Ken ngomandhangipun Nalindra Indrawati Prabu Kresna. Sedaya kawula kula menika sami tresna kalian panjenengan. Sedaya kawula kula menika nadyan kula dadi ratu ning gambar kula mboten wonten sing dipajang teng omahe kawula kula. Sing dipajang teng omahe para kawula menika namung gambare Prabu Kresna Indrawati. Kula menika gumun panjenengan menika dados Nalindra mbawahi para kawulanipun mboten sami majang gambaripun panjenengan kok malah mboten murina, mboten serik menika kados pundi? Mboten, ginanipun menapa kangge serik? Ginanipun menapa? Toh kula sampun dados Nalindra. Ingkang kula betahaken do nalika semanten menika namung suwantenipun para kawula kula sareng sak mangke sampun milih dhateng kula sampun dados ratu, arda dijeng jempalik ya karepmu, arda sekarat ya karepmu. Sing baku kula sampun dados Nalindra. Arda tresna karo Nalindra liya mboten menapa-menapa. Oh, ngaten to. Nggih. Lah lajeng wigatosipun kula menika dipun perintah ratu Gusti kula. Lho, mangke rumiyin panjenengan menika rak Nalindra to? Nggih. Kok tasih nggadahi ratu Gusti menika dos pundi? Tegesipun panjenengan menika Nalindra dipun jajah Nalindra sanes. Mboten dipun jajah. Kula menika Nalindra merdika. Kula menika Nalindra madeg piyambak. Nanging kula nggadahi ratu Gusti. Lah inggih tegesipun panjenengan menika tasih ke bawah dhateng Nalindra sanes. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah, mboten dipun bawahaken. Ning pendak sesasi pisan kula ngaturaken glondhong pengareng-areng Gupeni Raja Peni, guru bakal, guru dadi Mas Picis Raja Brana dhateng ratu Gusti kula. Naminipun menika Nalindra jajahan. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah. Koko Prabu menika dos pundi? Wis to. Kowe iki nek rembugan karo ratu SDM rendah ki kaya ngene iki. Wis, saiki gage. Timbalana sing sejati. Menawi ngaten lajeng kersanipun ratu Gusti panjenengan menika menapa? Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Nalindra saking Tawang Gantungan, jejulukipun Prabu Godayitma. Menika Nalindra wengis. Menika Nalindra ingkang kejem. Mila kula dipun dhawuhi dening Sinuwun Prabu Godayitma menika persasat sampun abenajeng kalian dewaning pepati. Tumuli kula bidhal. Wigatosipun menapa? Kula dipun aturi supados ngaturaken nawala kunjuk Sinuwun Prabu Indrawati. Nawala kula kunjukaken monggo kula aturi nyurasa kula piyambak dereng mangertos menapa